Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adi Farizal dari Fahri Academy. Ini klien saya Rumah Makan Telaga Sari di Jalan Pejaten. Ya, walaupun rumah makan Padang tapi tetap memakai strategi bisnis online. Ya, jadi kemarin saya datang, walaupun pandemi itu banyak driver-driver ojol datang menerima pesanan dan Telaga Sari juga mendeliver pesanan juga dengan cepat ya. Jadi eh, Gojek, GrabFood itu lumayan rame jam-jam makan siang dari jam 1 sampai sekitar jam 2-an. Jadi kita waktu saya di sana tuh saya lihat emang banyak yang datang. Ini pendapatan hariannya ya. Ini dari GoFood sekitar 800 ribuan, tapi rata-rata ya 800 ribu sampai 1 juta lebih lah ya. Ini Telaga Sari dia punya cabang 7, semuanya sudah didaftarin dari aplikasi Gojol, Grab sama GoFood. Ini banyak yang bawa nasi kotak juga ya, Pesanan baru ojol-ojol. diterima. Jadi Pesanan lumayan baru sibuk lah nih ya. diterima. Terus ya udahlah, kita simak aja gimana sih strategi bisnis online-nya dari Rumah Makan Telaga Sari. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fahri dari Fahri Academy. Ya, tadi kita udah lihat ya bagaimana sih caranya Rumah Makan Telaga Sari itu bisa mendapatkan kunjungan visitor banyak ya, walaupun ya lagi saat pandemi. Jadi kita harus memperbanyak ide bagaimana sih cara bisnis online yang tepat guna untuk rumah makan ataupun untuk bisnis Anda ya atau jasa. Jadi kita bisa pilih-pilih banyak kok channel-channel media yang kita bisa gunain. Tapi ini ada beberapa cara yang digunakan di Rumah Makan Telaga Sari oleh saya ya. Jadi sebagai coach online dari Rumah Makan Telaga Sari. Jadi Anda bisa bayangin strategi bisnis online ini lumayan cocok ya di Rumah Makan Telaga Sari. Jadi dia pendapatannya itu terakhir saya kemarin datang di atas 5 juta, sekitar 7 sampai 8 ya per hari. Jadi bayangin aja pendapatan omset seperti itu. Ya mungkin untuk yang punya bisnis rumah makan tahulah net profitnya. Oke, jadi walaupun rumah makan Padang ya, tapi dia ada 7 cabang di Jakarta, di Jabodetabek. Jadi lumayan banyak. Kita lihat aja ya strateginya, ini akan saya kupas. Oke, salah satunya adalah Google Business ya. Jadi saya udah pakein Google Business untuk rumah makan Telaga Sari, walaupun rumah makan Padang ya, tetap saya daftarin di Google Business. Nah, gunanya apa nanti saya kupas tuntas. Juga Rumah Makan Telaga Sari itu saya buatkan website. Nah, gunanya apa ya? Salah satu cara adalah customer adalah mudah mencari dan melihat profil usaha. Ya, nanti saya jelasin detail. Terus saya buatin juga FB fanpage. Oke, kita harus memanfaatkan sosial media melalui Facebook. Instagram gimana Bang Fahri? Instagram agak tidak terlalu saya pakai karena juga orangnya belum mau menggunakan Instagram. Ya. Terus juga bagaimana sih setting keyword di aplikasi ojol ya? Jadi di aplikasi GoFood, GrabFood dan Shopee Food. Nah, bagaimana sih cara setting keyword untuk pasang makanan ya? Jadi ini semua keempat langkah ini ada korelasinya. Jangan kemana-mana, kita simak satu-satu langkah-langkah yang dipakai. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah report dari Google yang dikirim ya ke email saya. Ini saya yang kontrol bahwa
Google Maps-nya Google Bisnis si Rumah Makan Telaga Sari ini 2 hari yang lalu ya. Ini reportnya 2 hari yang lalu. Jadi saat video ini dibuat tanggal 11. Ini dikirim November 9 2021, 2 hari yang lalu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada 85 interaksi di profilnya ya. Kita bisa lihat ada 29 calls. Nah, jadi saat orang lihat itu ada 29 orang yang telepon. Lumayan ya. Terus ada orang yang mau menanyakan arahnya ke Rumah Makan Telaga Sari dari tempat dia berada. Itu ada 55. Nah, kenapa tadi strategi website harus dibuat? Karena pasti ada yang cek website ya. Walaupun satu, walaupun nggak banyak, tapi ada orang yang mau ngecek. Nah, itu mungkin kantor ataupun ada keperluan yang lain ya, dia mau ngecek websitenya. Nah, di sini kita bisa lihat di bawah ada 3.710 view. Jadi ya muncul kata kunci yang orang pasti masih cari ya dari Google. Itu yang lihat disodorin sama Google ada 3.710 orang melihat profil Rumah Makan Telaga Sari. Nah, juga ada 1.070 pencarian. Nah, yang pencariannya bagaimana? Nih kata kuncinya ya. Jadi ada orang ngeklik, itu pencarian yang top search termnya Telaga Sari nasi Padang. Nah, itu udah lumayan ini ya, lumayan lumayan detail banget. Nah, ketiknya Telaga Sari nasi Padang. Nah, terus juga rekomendasi nasi box Jakarta ada 77 ya. Juga ada nasi Padang box 63. Ini kenapa ini penting Google Business ya. Kita bisa lihat ini adalah interaksi real dari pengunjung yang mencari Rumah Makan Telaga Sari ya. Mungkin tadi kita bisa lihat kata kuncinya rekomendasi nasi box. Nah, jadi saat orang pasti masih pakai yang namanya Google searches ya, Google pencarian di Google. Jadi kenapa penting? Jadi saat website kita mungkin lagi turun SEO-nya, Google Business ada di atas. Jadi nolong dong, ya kan? Jadi menolong, memudahkan pencari kata kunci nasi box. Terus juga mungkin ada yang mencari nasi Padang. Nah, itu kita muncul. Kalau Google Business kan dia muncul yang deket-deket dari kita ya. Ya, atau spesifik, mungkin dia Google akan mengasih spesifik, tapi kebanyakan Google Business itu muncul karena dekat-dekat area dari kita, dari lokasi di mana Google Business itu di tag ya. Jadi lokasinya di mana itu pasti nggak jauh-jauh. Nah, kenapa? Nah, ini juga ini bentuk. Nah, kalau misalkan kita ketik nasi box Rumah Makan Telaga Sari ya. Jadi di bulan ini pencarian bisnisnya itu ya, Google bisnisnya ada 6.801 view bulan ini. Nah, bentuknya kayak gimana sih Google bisnis? Nih, seperti ini ya. Tuh. Jadi ada reviewnya, kita bisa lihat. Nah, alamat kita bisa taruh ya. Terus juga option, ada dine in, ada take away. Nah, seperti itu. Terus juga jam buka, jam tutup, itu penting buat langganan kita. Kalau misalkan oh ternyata hari ini tutup, dia nggak ke tempat kita, atau dia masih cek nih sampai jam berapa sih buka. Nah, ini harus diupdate nih. Misalkan kayak kemarin ada PPKM, mungkin kita update ya. Misalkan ada himbauan PPKM jam 8 atau jam 6, ya kita harus update. Ini biar pelanggan nggak kecewa. Atau udah ada kelonggaran kayak sekarang saat ini video ini dibuat, ada kelonggaran PPKM jam 10, kita mesti update. Terus nomor telepon jangan lupa ya, biar gampang orang mencarinya. Nah, ini juga kan orang kalau misalkan perlu ada websitenya, nanti saya jelasin deh mengenai website. Nah, kita lihat review ya. Nah, ini reviewnya. Jadi ada Noviar tuh ya. Saya sering beli di tempat ini, enak dan harganya lumayan.
Jadi dengan review ini orang kan juga pasti lihat, wow ini kayaknya enak nih tempat makannya. Jadi orang nggak apa namanya, nggak ragu-ragu karena udah banyak review, udah banyak foto orang datang situ, ya, orang pasti orang nyoba dong, ya kan? Karena banyak banyak seperti itu. Jadi kayak gini ya, kenapa penting? Jadi seperti itu review ya. Seperti ini. Jadi jangan ragu-ragu. Saran saya, kenapa kita harus mempunyai Google Business? Nah, jasa mau produk, misalkan Anda punya restoran, Anda punya jasa servis ataupun bisnis Anda yang offline, nggak usah bingung-bingung. Aduh, kalau mau bikin website mahal, Kak. Ya bikin aja dulu Google Bisnisnya ya. Kalau udah banyak kunjungan, udah banyak untung dari situ, ya nanti langkah berikutnya adalah membuat website. Nah, kenapa membuat website akan saya jelasin di video berikutnya. Dan kemana-mana ya, tonton terus sampai habis video ini, karena di akhir video saya akan menjelaskan bagaimana sih cara setting keyword kalau misalkan Anda punya produk makanan yang ingin ditaruh di GoFood atau GrabFood ataupun ShopeeFood. Oke. Oke teman-teman, ini kita ke pokok pembahasan kedua ya. Jadi kenapa sih sebuah bisnis itu harus mempunyai channel-channel online. Jadi kita harus mempunyai jalur-jalur di mana konsumen kita bisa mencari dengan mudah bisnis kita. Tadi yang pertama adalah Google Business ya. Jadi kita mendaftarkan diri bisnis kita di Google Business ya, nanti seiring waktu akan berjalan muncul di Google Maps. Nah sekarang kita lihat strategi yang kedua, kita harus mempunyai sebuah website. Ya, jadi kalau Anda saat ini baru memulai usaha, ya mungkin terbentur dengan biaya operasional untuk membuat website. Ya, jadi kita bisa membuat Google Business dulu. Ya. Kita bisa cari cara-cara yang lebih praktis dan ekonomis ya. Tapi kalau memang Anda mempunyai dana lebih, Anda bisa mencari seorang developer website atau bisa membuat sendiri websitenya. Kalau Anda ingin membuat sendiri, di video saya ada ya, udah dijelasin bagaimana sih caranya membuat sebuah website company profile. Nah, ini tujuannya Rumah Makan Telaga Sari mempunyai website adalah memperlihatkan kepada konsumen bahwa ini nggak cuma sekedar rumah makan kecil loh ya. Jadi ini udah serius. Jadi kalau misalkan Anda ingin memesan, ini armadanya bisa lihat, ada mobil, ada motor untuk antarannya ya. Jadi ini kapasitas perharinya untuk Rumah Makan Telaga Sari untuk di cabang Cipete ini. Di cabang Pejaten ya, ini dia mampu per hari 1000 box ya. Jadi untuk hidangan itu kalau rumah makan Padang ditaruh di depannya ya, itu dia rata-rata bisa handle sekitar 300 sampai 500 porsi per hari ya. Tapi untuk nasi boxnya ya, nasi kotak, nasi bungkus, dia sanggup 1000 per hari. Jadi bayangin aja, nasi box beda, nasi bungkus beda, hidang makan di tempat pun beda ya. Jadi gitu. Jadi dia ingin si ownernya ini memperlihatkan bahwa Rumah Makan Telaga Sari itu sanggup loh untuk terima banyak. Jadi websitenya dipergunakan untuk memperlihatkan ke konsumen bahwa bisnis ini siap untuk menerima orderan banyak. Nah, kita bisa lihat di sini ya, tampilannya sederhana aja kok ya, menu nasi box, cara pemesanan, terus juga Rumah Makan Telaga Sari ini adalah cerita aja ya, history. Jadi seperti itu. Menu-menunya juga nggak terlalu rumit ya, ada menu nasi box, nasi bungkus. Ini diupdate terus sama ownernya. Terus cara pemesanan.
Ya, jadi kalau misalkan tadi dari Google Business dia klik website muncul seperti ini. Nah, ini kalau mau apa namanya? Kalau mau telepon bagaimana sih ke cabang-cabangnya? Ada yang di Tangerang, ada yang di Depok, ya kan? Ada yang di Bintaro. Gak kebayang ya bahwa rumah makan Padang mungkin kita lihat kayaknya kok cuma sederhana banget, tapi ternyata cabangnya banyak. Nah, kalau satu aja tadi saya bilang 7 juta sampai 8 juta, kalau dia punya 7, nah bayangin aja tinggal kali gitu. Terus juga kontak kami ini memperlihatkan profil ya bahwa rumah makan Padangnya apa namanya udah banyak staff ya kan, jadi siap untuk menerima orderan banyak. Juga tadi nih Google Maps-nya sudah ditempel di websitenya gitu. Nah, terus juga saya taruh menu klien kami. Jadi ini klien-klien sebelum pandemi banyak ya kantor-kantor. Nah, jadi ditaruh lah. Jadi bisa lihat teman-teman ya. Di kantor imigrasi, ada Koran Republika, ada yang lain-lain, ada asuransi, ada SMA, ada ini klien-klien sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi aja itu udah membludak pesanan. Ya. Terus masuk ke pandemi di awal-awal ya di mana-mana bisnis turun ya, udah wajar ya. Tapi sekarang dia naik lagi. Nah, kenapa? Karena tadi konsumen mau cari makanan, dia ide, dia ketik, diarahin ke sini, ya kan? Kalau misalkan bisnis Anda nggak bisa dicari di apa namanya di pencarian Google, ya gimana orang mau nemuin bisnis Anda, ya? Jadi kita harus memanfaatin fitur-fitur gratis tadi ya, Google Business ya itu fitur gratis. Juga website kalau misalkan Anda beli domain, beli hosting kan nggak mahal. Tapi ya untuk mendesainnya Anda harus belajar membuat kalau Anda mau menghindari biaya untuk membayar seorang website developer ya. Pakai WordPress pun bisa bikin seperti ini. Ini pakai WordPress kok. Jadi nggak ada alasan Anda nggak, aduh gini mahal, ini modalnya nggak ada. Nah, itu kita lihat pelan-pelan pelan-pelan kita bangun. Anda udah punya udah punya bisnis di offline, udah punya buka toko, udah punya usaha makanan. Sayang kalau Anda tidak manfaatin fitur-fitur dari Google untuk memudahkan konsumen Anda mencari bisnis Anda ya tadi ya. Jadi Google Bisnis salah satunya. Terus yang kedua, memang ini agak modal buat membuat sebuah website, bayar per tahun. Anda harus bayar developer ataupun Anda bayar sendiri. Yang nggak bisa dihindari adalah biaya untuk membeli domain dan hosting. Jadi gitu teman-teman ya, manfaat untuk mempunyai website. Nah, di pokok pembahasan setelah ini kita akan membahas kenapa sih kita harus mempunyai sebuah Facebook fanpage. Nah, saya jelasin, jangan kemana-mana. Kita lihat video berikutnya. Oke teman-teman, kita sampai ke pokok pembahasan ketiga, yaitu kenapa sih kita harus mempunyai Facebook fanpage. Tadi yang saya sebut ya sebelum-sebelumnya, kalau kita mungkin belum punya kemampuan ataupun biaya untuk membuat website ya, karena kan memang harus berbayar ya di depan. Kita bisa manfaatin yang gratis tadi, Google Business. Dan ini salah satu fitur yang gratisnya, karena kan ini kita bikinnya di Facebook. Jadi kalau kita punya Facebook ya, kita bikin Facebook profil, lalu kita create fanpage ya. Jadi setelah sudah dibuat ya, bagaimana cara membuat Facebook fanpage saya nggak jelasin di sini. Jadi setelah udah jadi, headernya kita isi ya. Ini adalah headernya saya taruh foto rumah makan Telaga Sari. Terus juga saya taruh kenapa sih ada abang Gojeknya. Jadi biar juga orang melihat oh iya bahwa rumah makan ini ada di aplikasi ya, ada di aplikasi Gojek. Oke. Jangan lupa logo ya. Logo kita pasang di sini. Terus juga nanti kalau misalkan followernya udah sekitar, saya lupa ya, mungkin ada sekitar 25 atau sekitar 50, kita bisa ganti username-nya. Ini kan @nasipadang_telaga_sari ya. Terus juga kategorinya restoran cepat saji. Oke, kita lihat ke bawah, followernya berapa. Ini cabang yang di Depok ya, jadi kita bisa set
apa namanya, Jalan Tol Leo Iskandar nomor 51. Ini kenapa sih gunanya? Ya tadi saya bilang, kalau kita punya Facebook fanpage, kita bisa pasang iklan di Facebook. Ya, ini adalah salah satu landing page gratis yang bagus fiturnya. Jadi kalau kita pasang iklan di Facebook, kita ditanya kita ada akun Instagram atau kita ada akun Facebook fanpage nggak? Ya, kalau misalkan kita belum mau membuat Instagramnya, mungkin karena memang udah tidak ada waktu, setidaknya kita minimal kita punya Facebook fanpage-nya, ya kan? Karena di Facebook juga kan banyak apa namanya, mungkin kita bisa lihat memang pasarnya untuk orang bisa beli ataupun dijangkau konsumen yang bagusnya itu Facebook fanpage adalah salah satunya. Ya, di sini ada 1.365 orang yang likes, ya, yang follow 1.373. Jadi seperti itu. Kenapa kita harus pasang Facebook fanpage? Ini adalah salah satunya. Ya kita bisa sesuaiin mungkin kalau misalkan produk atau Anda punya bisnis berbentuk jasa mungkin kita bisa tambah ya, selain Facebook fanpage kan kita harus punya juga, ya mungkin kita pasang di LinkedIn profilnya, seperti itu. Jadi Anda yang bisa menyesuaikan orang-orang konsumen itu menjangkau Anda dari mana aja sih, apa namanya, source-nya, sumbernya. Jadi seperti itu ya, ini ide aja bahwa Rumah Makan Telaga Sari, sebuah rumah makan mempunyai Facebook fanpage ya. Nah, di video berikutnya nanti akan saya jelasin bagaimana sih caranya untuk memasang keyword di aplikasi ojol, di Grab, di GoFood ataupun di Shopee Food. Kenapa? Karena memudahkan konsumen mencari bisnis Anda. Karena kan kita harus mengerti gayanya konsumen mencari rumah makan seperti apa sih. Nah, nanti jangan sampai salah ya, kita pasang ternyata mungkin nggak ada pembelian atau gimana ya, mungkin belum, memang apa namanya, kenapa sih, kita akan bahas lah di video berikutnya. Oke, kita tes di akun Gojek dulu ya. Oke, saya buka dulu akun Gojek. Ya, terus kita klik GoFood. Nah, ketik kata kunci nasi Padang ya. Nah, kita bisa lihat Telaga Sari itu ada di nomor 3 di pencarian di Gojek. Nah, kenapa kita pakai nasi Padang? Karena kan orang taunya untuk cari nasi Padang itu ya keywordnya memang nasi Padang. Jadi jangan nasi bungkus atau nasi box ya. Nanti kita lihat nih kalau misalkan kejadiannya kita kasih nasi box, tapi di dalam menu-menunya baru kita detailin nasi bungkus rendang ya, ataupun nasi bungkus yang lain ya. Kalau memang kita mau tulis nasi box ya kita bikin lagi kriterianya, kategori nasi box ya kayak gini. Jadi jangan sekali-sekali di nama restorannya kita tulis nasi bungkus. Jadi Telaga Sari nasi Padang. Kita coba ya nasi bungkus ya. Apakah muncul nasi bungkus ayam bakar? Nah, jatuhnya ke rumah makan yang lain. Jadi kalau kata kunci nasi bungkus ayam bakar di nama restoran kita nggak tepat ya. Kita harus incer nasi Padang. Nah, jadi kalau misalkan kita ketik nasi Padang, nah munculnya nanti restoran Telaga Sari nomor 3, begitu ya. Untuk video kedua kata kunci di ojol, kita buka Grab aja ya. Nah, kita buka Grab, terus kita ketik Grab Food, terus juga kata kuncinya nasi Padang, lalu enter ya. Nah, kita muncul di sini nasi Padang Telaga Sari. Ya ada di nomor 6 atau 7 ya. Nah, ini dia relevant searches-nya nasi Padang, nasi udang, dan nasi pindang. Nah, itu nasi Padang Telaga Sari di kata kuncinya mengandung, di outletnya ada mengandung nasi Padang ya. Nah, terus juga kalau enaknya di Grab itu ada 2 days offer. Jadi kalau misalkan
mau makan hemat kita bisa pasang di situ paket-paket ya. Ini kan puas banget. Nah, ini kayak 2 days offer ya. Nah, jadi paket-paketnya kita bisa cek. Ini juga orang-orang kalau di Grab bisa lihat review dari situ juga ya. Terus juga di mana lokasinya. Jadi seperti itu kalau di Grab kita pasang kata kunci juga 2 days offernya juga kita pasang. Jadi kan orang-orang juga pengen makan hemat ya. Jadi kalau ada promo-promo ya pasti diincar seperti ini. Jadi udah ada 2 days offer, ada promo dari Grab, ada promo ini. Jadi orang yang suka buka Grab lebih tinggi pembeliannya di aplikasi seperti ini. Jadi kita harus ngertiin juga kemampuan orang belanja, keinginan orang belanja kan banyak yang pengen promo. Jadi seperti itu ya untuk info dari Grabnya. Nanti kita cek di video untuk Shopee Food. Oke, kita coba ya yang kalau misalkan kita pakai Shopee, kita buka dulu Shopee-nya, terus kita klik Shopee Food. Nah, setelah keluar kita cek di atas tuh ya, nasi Padang kita ketik aja. Nah, kita bisa lihat hasil pencariannya nasi Padang Telaga Sari itu di halaman atas. Jadi untuk eh, Shopee Food itu nama outlet harus ada kata kunci ya, nasi Padang dan jus, terus juga item-itemnya kita bikin dulu kategorinya nasi bungkus, baru itemnya misalkan nasi rendang Telaga Sari, ya kan, nasi ayam bakar, itu kan kata kunci tuh, nasi ayam goreng, nasi Padang ayam bakar, kayak gitu ya. Coba teman-teman lihat nasi Padang ayam bakar aja itu udah 2.800 item terjual. Ya, jadi kalau di Shopee Food itu nggak bohong-bohong lakunya si Telaga Sari itu sampai 2.000 bungkus ya. Jadi bisa bayangin aja 23.500 kali 2.000 ya ada something lah ya berapa. Kan nasi Padang kikil 200 juga ada nasi Padang rendang tuh 3.000. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau di Shopee Food untuk kata kunci jadi nama outlet dan juga nama item yang dipasang ya, ayam bakar, ayam goreng itu harus memakai kata kunci. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita lupa ya kalau untuk pasang apa namanya kalau Anda bisnis makanan untuk mau pasang di Shopee Food seperti itu. Ya, begitu aja teman-teman ya. Thank you udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.